Siang teman-teman, selamat berhari Minggu. Kali ini video saya ada di Santo Yosef Bakalerek. Di sini ini adalah gereja yang saya bertemu dengan Tuhan Yesus, yang Dia mengatakan, "Marilah ikut aku." Kami tadi sebenarnya hanya ibadat biasa, tidak ada pastor. Tapi tiba-tiba saya berada di gereja dan ada seorang pater tamu yang melayani di stasi ini. Dia ini jarak jauhnya dari paroki kami itu kira-kira 7 kilometer. Berjalan kaki dari bawah, motor hanya berapa menit, tapi di bawah itu perantaran itu hutan, tidak ada rumah-rumah di jalan itu. Jalannya juga belum terlalu baik dan kita bisa pergi pulang seperti biasa ke kota, tapi ini adalah desa pertama keluar kota di stasi Arnoldus Jansen SPD. Dan jaraknya cukup tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, karena tempatnya itu di stasi dan di luar paroki. Jadi ini adalah nama gereja Santo Yosef Bakalerek itu. Ini modelnya gerejanya. Kemudian kita masuk di dalam dan lihat di dalam. Disinilah saya bermimpi tahun 1998 itu. Saya melihat dia di sini. Dia posisinya itu dia berdiri di dalam, posisinya berdiri di depan pintu ini sementara tertutup, tetapi salib yang di depan gereja itu, di depan altar itu, dia berdiri di depan dan dia bicara. Dia itu hidup dan dia tidak. Ini ada kami punya ketua liturgis stasi Santo Yosef Bakalerek, dia itu pensiunan guru. Dia juga dirijen. Tadi kami misa sama-sama di sini. Ada pertemuan. Kemudian sebenarnya saya melakukan streaming live, tapi karena sinyal tidak ada, jadi saya bikin video saja, baru saya upload nanti. Jadi ini yang saya tunjukkan inilah ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia bicara. Kalau orang-orang yang tidak percaya bilang dia itu hanyalah patung. Kalau orang di gereja lain mereka tidak percaya, tapi dia itu adalah hidup. Dan dia bicara, "Marilah ikut aku." Keren kan gerejanya, dia punya stasi. Dan saya juga anehnya, ini gereja ini kira-kira dibangun pada tahun 1990-an. Namun saya tidak tahu. Tetapi waktu 1998 saya melihatnya dalam mimpi. Kemudian 2008 saya berada di stasi ini dan saya melihatnya. Kemudian di rumah kami di sini itu di dalam basis gereja ini, di dalam lingkungan gereja ini, yaitu basis Vincentius. Basis Vincentius tidak, rumah saya itu tidak jauh dari sini. Dan di sini saya tinggal selama 10 tahun. 10 tahun ini semua ini hutan. Hutan di sini tuh tidak ada rumah dulu tuh belum ada. Lalu kami datang di sini, jauh rumah sudah ada, tapi dia punya luasnya gereja ini lumayan lah. Begini nih hutannya. Ini stasi Santo Yosef Bakalerek di Lembata, NTT. Di sini saya mengalami banyak peristiwa tentang Tuhan. Dan saya mendalaminya, saya mengimaninya. Dia punya gua di sini adalah gua Marianya itu Maria Lourdes, sama nama anak saya dan nama anak Bunda Maria yang datang di dalam saya. Dia masuk di dalam diri saya dan dia berdoa, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita." Ini dia punya tempat gerejanya. Sedangkan dia di
sebelah kanan sana Santo Yosef, tapi Santo Yosefnya sudah diganti di depan. Di depan ada patung Santo Yosef dan tulisannya, inilah nama Santo Yosef Bakalerek. Dan anehnya Bapak Mama Ani permandian saya namanya Yosef Cornelis Mukin. Sedangkan pelindung saya Santo Yosef Fraina de Mens. Aneh toh. Tapi semua itu Tuhan sudah berikan. Semua itu saya mengimani sekali dan saya percaya Tuhan Yesus dengan Santo Yosef Bunda Maria sangat dahsyat. Inilah gerejanya dan saya mengalami banyak Tuhan di sini. Disinilah saya disiksa, kemudian saya datang di gereja itu waktu saya disiksa minggu pertama itu saya berada di dalam gereja ini dan saya tidak ingin pulang. Karena saya merasa damai berada di tempat ini. Tuhan itu benar-benar menguatkan saya. Walaupun saya tidak bisa lihat lagi dengan dia, walaupun saya hanya melihatnya dia begitu, tapi itu nyata. Dan ini Tuhan bukan manusia yang kita lihat. Tahun 2006 di sini juga ada mujizat yang terjadi saat pesta Malaikat Agung 29 September. Waktu itu hari Minggu, saya datang ibadat di sini. Saya ibadat di sini, kemudian kami sampai di depan sini tiba-tiba puting beliung ini dia angin deras itu mengumpulkan daun-daun dan mengangkat semua ke atas langit. Lalu saya bilang begini, wah mujizat, dan bukan hanya terjadi satu kali, dia terjadi 2 kali di halaman gereja ini. Dan saya juga heran, banyak yang bilang itu biasa, tapi bagi saya itu tidak biasa. Lalu pada waktu itu kami pergi ke kebunnya jauh sekali, kira-kira itu 8 atau 9 kilometer. Lalu kami sampai di jalan, anak saya ini melihat sebuah kartu memori. Kartu memori ini, dia bilang, "Ma, ambil HP ini, kartu ini dan pasang ke HP." Waktu itu saya punya HP itu baru yang Nokia yang banyak, yang belum seperti macam sekarang ya. Lalu saya memasangnya di HP, lalu saya melihatnya, mendengarnya kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus yang berbicara. Kata-kata Tuhan Yesus yang berbicara waktu terangkat ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu. Lalu saya terkejut mendengar dalam video itu, saya dengan anak saya ketakutan dan kami berpelukan karena kami takut, bilang kenapa? Seperti yang tadi di gereja itu, daun-daun terangkat ke surga, terangkat ke langit seperti terangkat ke surga. Dan saya juga heran, kok bisa begitu? Tapi begitulah Tuhan ya, kita juga tidak tahu.